Setelah hampir 3 tahun konflik tak berkesudahan, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali melontarkan pernyataan yang sangat gamblang, bahkan bisa dibilang mengejutkan. Di akhir kunjungannya ke Tiongkok, Putin menawarkan 2 opsi untuk mengakhiri perang dengan Ukraina. Opsi pertama, mengakhiri perang melalui perundingan damai. Opsi kedua, Moskow akan mengakhirinya dengan kekuatan militer. Putin menegaskan bahwa dirinya lebih memilih opsi pertama, namun ia siap untuk opsi kedua jika memang itu satu-satunya jalan. Pertanyaannya, apakah ini sebuah tawaran damai yang tulus, atau hanya sebuah ultimatum yang terselubung? Dalam pernyataannya, Putin menyebut bahwa ada peluang untuk mengakhiri perang melalui negosiasi, jika akal sehat menang. Dia bahkan memberikan sorotan khusus pada Amerika Serikat. Menurut saya, jika akal sehat menang, akan dimungkinkan untuk menyepakati solusi yang dapat diterima untuk mengakhiri konflik ini, kata Putin. Yang menarik, Putin melihat adanya sedikit cahaya di ujung terowongan dan mengaitkannya dengan keinginan tulus pemerintahan AS saat ini di bawah Presiden Donald Trump untuk mencari solusi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kremlin melihat potensi peran mediasi dari Washington, terutama di bawah kepemimpinan Trump yang memiliki pendekatan berbeda dari Joe Biden. Namun, di sisi lain, Putin juga menegaskan ancamannya. Jika tidak, maka kita harus menyelesaikan semua tugas yang ada di hadapan kita dengan kekuatan senjata. Kalimat ini mengindikasikan bahwa jika Ukraina tidak mau tunduk pada syarat-syaratnya, Rusia siap untuk terus melancarkan serangan hingga mencapai tujuannya secara militer. Di balik tawaran negosiasi itu, analisis dari para pengamat menunjukkan bahwa tuntutan inti Putin tidak berubah sama sekali. Hal ini membuat banyak pihak skeptis terhadap niat damainya. Pertama, Putin tidak menunjukkan kesediaan untuk melunakkan tuntutannya agar Ukraina meninggalkan gagasan untuk bergabung dengan aliansi NATO. Bagi Kremlin, netralitas Ukraina adalah jaminan keamanan yang mutlak. Kedua, Putin tidak mundur dari pernyataan Moskow yang ingin mendapatkan kendali penuh atas wilayah Donbas di Ukraina bagian timur. Tuntutan ini secara efektif meminta Ukraina untuk melepaskan sebagian besar wilayahnya, sebuah syarat yang tidak akan diterima oleh Kiev. Ketiga, Putin tetap pada pernyataan soal apa yang disebut Moskow sebagai diskriminasi terhadap penutur bahasa Rusia di Ukraina. Tuntutan ini telah lama menjadi salah satu alasan invasi. Singkatnya, tawaran negosiasi Putin bukanlah sebuah kompromi, melainkan sebuah permintaan agar Ukraina menyerah pada syarat-syaratnya. Satu hal lagi yang menunjukkan betapa strategisnya pernyataan Putin ini adalah usulannya untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan dirinya siap bertemu Zelensky, tetapi dengan syarat, Zelensky harus datang ke Moskow. Sebuah usulan yang oleh Kiev disebut tidak dapat diterima. Mengapa tidak? Bagi Kiev, bertemu di Moskow akan menjadi simbol penyerahan dan akan sangat merusak kedaulatan mereka. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, menyebut ada 7 negara netral yang siap menjadi tuan rumah pertemuan tersebut, termasuk Austria, Vatikan, dan Swiss. Namun, Putin bersikeras bahwa pertemuan itu harus dipersiapkan dengan baik dan memastikan ada hasil yang nyata. Sebuah pernyataan yang seringkali digunakan Moskow untuk menghindari perundingan yang tidak menguntungkan mereka. Jadi, apa makna di balik pernyataan terbaru Vladimir Putin? Apakah ini benar-benar niat untuk berdamai, atau sebuah manuver politik untuk menekan Ukraina dan menguji kesediaan Washington untuk bertindak sebagai mediator? Meskipun Putin menawarkan opsi negosiasi, syarat-syaratnya yang tidak berubah dan usulan untuk bertemu di Moskow membuat tawaran ini terlihat lebih seperti panggilan untuk menyerah daripada ajakan untuk berkompromi. Pada akhirnya, bola panas ada di tangan Kiev. Namun, jika mereka menolak, Putin telah memberi sinyal jelas, perang akan berlanjut dengan segala cara.